Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perbuatan lebih berharga dari sekedar ucapan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengangkat perumpamaan tentang seorang bapa yang menyuruh kedua orang anaknya untuk bekerja di kebun anggur. Melalui perumpamaan tersebut, Yesus menyinggung para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu. Para imam dan tua-tua bangsa Yahudi yang mendengar perumpamaan ini merasa tersudutkan. Yesus tidak secara langsung menyinggung sikap dan tindakan mereka, sebab mereka selalu berbicara tentang kebajikan, keadilan, kejujuran, dan lainnya, tetapi tidak melakukannya. Ada 2 tipe manusia di dunia ini yang Yesus angkat dalam kisah perumpamaan Injil hari ini. Pertama, orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan menerima kehendaknya, namun tidak melaksanakannya. Contohnya anak yang lain. Dia diminta bekerja di kebun anggur, dan ia menjawab, "Baik, Bapa," tetapi tidak pergi bekerja. Orang-orang seperti ini adalah para imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang sombong dan menganggap dirinya kudus, suci, orang-orang yang kelihatannya hidup saleh, baik rohani maupun jasmani. Mereka yang mengaku tahu dan menjalankan kehendak Allah, namun dalam kenyataannya mereka tidak melakukannya.
Mereka hidup dalam ketidakjujuran, kemunafikan, dan keegoisan. Orang-orang yang selalu mengatasnamakan Tuhan untuk meraup keuntungan dari masyarakat. Kedua, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan menerima kehendaknya, tetapi melaksanakannya. Contohnya anak yang pertama. Dia diminta bekerja di kebun anggur dan ia menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian menyesal lalu pergi bekerja. Orang-orang seperti ini digambarkan sebagai kaum kecil, sederhana, miskin, tersingkirkan, menderita, dan kaum yang dianggap berdosa serta jauh dari keselamatan, seperti para pemungut cukai, pelacur, dan penderita kusta. Mereka ini adalah orang-orang yang membuka pintu hati bagi Tuhan dan memiliki kerelaan untuk mau bertobat. Mereka berusaha untuk mengubah perilaku hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka mereka mendahului imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi masuk ke dalam kebun anggur Tuhan yang abadi, yaitu kerajaan surga. Melalui perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini, mengajarkan kita tentang ketaatan dan pertobatan sejati. Kita diajak untuk melangkahkan kaki menuju ke kebun anggur Tuhan. Kita diharapkan agar sungguh-sungguh membuka pintu hati dan taat pada perintah dan kehendak Tuhan, seperti anak sulung dalam kisah Injil hari ini. Kita diajak untuk bertobat, karena melalui pertobatan selalu mengubah penolakan menjadi ketaatan. Kita harus taat seperti anak yang pertama. Walau awalnya ia menolak, namun menyesal dan melaksanakan tugas perutusannya. Tuhan Yesus memberikan kita dua pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mengatakan ya, saya mau di hadapan Tuhan, namun tidak melakukannya? Ataukah kita menolak, saya tidak mau, namun melaksanakannya, seperti anak sulung dalam kisah Injil hari ini? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.